untuk organ liver. Ya liver ini ya, tanda-tanda orang liver ini kan kayu itu kan keras ya. Jadi kalau orang punya masalah di liver, di masalah kayu, kemungkinan punya masalah di ototnya. Jadi kemarin itu kita bahas tentang, di video sebelumnya sudah saya bahas kode numerologi untuk penyembuhan cepat, yang mana kodenya ya bisa dilihat aja di video sebelumnya ini. Terus ada juga numerologi untuk 7 presiden kita, terus ada juga numerologi energi angka 1 sampai 9, terus cara membaca tanggal lahir juga ada. Terus ada juga pembahasan numerologi penyakit di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat, cek aja di kanan atas ada playlistnya ya. Nah, jadi di hari ini saya mau berbicara sedikit tentang numerologi dan elemen. Jadi kemarin itu kan setelah kita cari tanggal lahirnya ya, dapat akarnya, terus angka-angka di bawahnya juga. Disitu kan nanti bakalan ketemu, oh ini orangnya sakitnya apa aja, yaitu berdasarkan elemen-elemen dalam numerologi. Nah ini mirip teori dalam traditional Chinese medicine. Ya di situ juga elemennya ada 5, yang mana pertama itu kayu ya, kayu, terus kayu, api, tanah, logam, dan air. Semuanya elemennya sama di situ ya. Nah jadi yang mau saya bahas adalah penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan elemen tersebut ya. Jadi yang namanya kayu ya, yang namanya kayu itu kan tegang ya, keras ya. Jadi filosofinya itu lebih ke arah liver. Ya liver ini ya, tanda-tanda orang liver ini kan kayu itu kan keras ya. Jadi kalau orang punya masalah di liver, di masalah kayu, kemungkinan punya masalah di ototnya. Ototnya itu keras, apa kaku gitu. Orang kalau lagi marah berarti kan pengennya minju kan, kalau lagi marah pengen mukul, itu kan berarti kan ini ototnya tegang gitu. Jadi masalah-masalah otot kemungkinan itu ya lebih ke arah masalah kayu. Yang lebih parah ya udah masalah livernya itu sendiri. Selain masalah otot juga bisa lari ke mata. Misalnya matanya ini merah kayak gitu, atau matanya nggak sehat, matanya kuning, berarti ada masalah di livernya. Nah kita lanjut ke elemen kedua, yaitu api. Api ini dia filosofinya untuk organ jantung. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan organ jantung, misalnya ya tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, suka insomnia, susah tidur, gelisah. Nah itu masalah-masalah yang ada di jantung. Kenapa insomnia itu masuk di jantung, terus gelisah masuk di jantung? Karena jantung itu bahasanya itu rumahnya pikiran ya. Jadi pikiran rumahnya di jantung. Jadi kalau bermasalah pikirannya ya mungkinan masalah di jantungnya kayak gitu. Terus ada juga penyakit yang mungkin ya berurusan sama darah. Nah itu jantung juga. Kita ke elemen yang ketiga, itu ada elemen tanah. Elemen tanah itu diwakili oleh organ limpa lambung. Jadi yang namanya tanah ini kan, namanya tanah tempat topangan ya, tempat topangan kan, tempat topangan untuk sesuatu yang hidup di atasnya, tempat menyimpan sesuatu yang ada di bawahnya. Nah tanah ini ya filosofisnya, kalau tanahnya lembek berarti kan pohon tuh goyang gitu kan ya. Nah sama manusia itu kalau dia goyah apa, kurang kuat, lemah fisiknya, berarti masalahnya di lambung gitu. Coba deh orang yang apa letoy gitu ya, bisa jadi tuh lambungnya bermasalah. Terus kalau dia mudah keluar ya gitu, mudah susah nahan kencing, susah nahan BAB, itu ya masalah di limpanya biasanya kayak gitu. Masalah di lambungnya yang masalah mah ya, apa sesuatu yang keluar dari ini lambungnya, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan elemen tanah. Terus yang keempat ada elemen logam. Logam ini filosofinya lebih ke apa, mewakili organ paru-paru. Nah organ paru itu berhubungan sama pernapasannya. Orang yang napasnya punya masalah batuk kayak gitu, punya masalah sesak napas, berarti organnya yang masalah adalah paru. Kalau orang punya masalah di paru, kalau orang punya masalah logam ya, dari perhitungan numerologi itu ternyata logamnya nggak ada,
ya berarti masalahnya ya seperti itu, kemungkinan dominannya dia punya masalah itu, masalah seputar organ paru-paru ya. Tandanya apa ya? Batuk, pilek itu sesuatu yang berhubungan dengan organ pernapasan, itu ya dia bermasalah. Terus juga suara itu kan jernih ya, suaranya itu jernih, keras gitu ya. Kalau suaranya nggak lantang ya bisa jadi itu paru-parunya ya, maksudnya suaranya itu serak gitu, berarti kan paru-parunya bermasalah. Nah seperti itu ya, itu untuk masalah yang berkaitan dengan logam. Terus yang kelima ada elemen yang namanya elemen air. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan elemen air itu, air mewakili organ ginjal dan kandung kemih. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan organ ginjal dan kandung kemih dan seputar areanya. Misalnya sakit pinggang itu bisa juga ya kan, di area-area sini juga kan, di area ginjal situ. Terus ada juga itu penyakitnya apa, air kencingnya terlalu kuning, nah itu masalah di ginjalnya. Terus ada juga orang sampai punya batu ginjal, itu berarti ya udah ginjalnya parah banget. Terus masalah kencingnya nggak deras, apa masalah kesuburan, itu masalahnya juga punya masalah air, elemen air yang bermasalah ya. Jadi seperti itu, jadi bukan kaitannya dengan air fisik itu ya, kita apa air di galon misalnya, atau api dikorek itu, atau kayu di luar, nah itu bukan seperti itu, tapi lebih ke arah filosofisnya. Jadi itu aja seputar penyakit yang berhubungan dengan elemen-elemen dalam numerologi ya. Tapi bukan cuma numerologi, bisa juga dalam kaidah TCM ya, atau hal-hal lain yang berkaitan seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.